Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Surau TV dimanapun berada, alhamdulillah kembali kita bertemu bersua dalam kajian kita membahas kitab Al-Adab Mufrad sebagaimana rutin kita adakan, yaitu membahas tentang kitab Al-Adab Mufrad. Untuk itu insyaallah ta'ala kita akan membahas pada bab berikutnya, yaitu bab tentang mempelajari nasab. Pelajarilah nasab kalian, yang dengan nasab itulah kalian menyambung tali silaturahim. Pemirsa dimuliakan Allah, pada bab sebelumnya kita sudah membahas tentang silaturahim dengan orang musyrik dan hukum memberikan hadiah kepadanya. Artinya adalah dalam hal kaitan dengan silaturahim dengan orang musyrik, mungkin kerabat kita, saudara kita, orang tua kita yang beda agama dengan kita, maka kita melihat di sini tetap silaturahim itu terjaga di dunia ini. Ini sebagaimana dalam hadis yang kita telah bawakan pada hadis yang ke-71. Jadi kita ulang dulu pembahasan kita yang kita bahas pada 2 minggu yang lalu. Ya, Muhammad bin Salam mengkhabarkan kepada kami, ia berkata, Abdah mengkhabarkan kepada kami dari Ubaidullah, dari Nafi' Ani bin Umar, dari Ibnu Umar, ra'a Umar hullatas sayra. Umar melihat kain yang bercampur sutra, hullatas sayra. Faqal, lalu ia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ishtaraita hadi, bagaimana kalau sekiranya engkau membeli kain ini ya Rasulullah? Falabistaha yaumal jum'ah, engkau memakainya pada hari Jumat. Walilufudi ida atauka, dan untuk menyambut para tamu-tamu dan utusan ketika mereka datang kepadamu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Faqala ya Umar, ia berkata, wahai Umar, innama yalbasu hadihi man la khalaqa lahu. Sesungguhnya yang memakai sutra ini adalah orang tidak ada bahagian baginya, ya, orang tidak mendapat bagian dari surga. Kemudian thumma uhdiya lin nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulal. Kemudian ini dihadiahkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ahda, lalu Nabi menghadiahkan kepada Umar. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah tadi, Nabi pun menerima hadiah, memberikan hadiah ini kepada Umar. Ya. Lalu Umar heran, kenapa Nabi menghadiahkan kepadaku sedangkan ini Nabi telah melarangnya untuk memakainya. Akhirnya Umar datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti ketundukan beliau kepada perintah Nabi. Kalau nak tunduk pada perintah Nabi dan berpegangnya sahabat itu kepada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau ingin memastikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sutrah yang diberikan kepada Umar radhiyallahu an. Ya Rasulullah, faqal, Umar berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ba'atha ilayya hadi, engkau kirim kepadaku sutrah ini. Waqad sami'tuka qulta fiha ma qul, aku sudah mendengar dari perkataanmu apa yang aku dengar dari perkataanmu tentang masalah sutrah ini. Bahwasanya kita
Tadi sudah mendengar Nabi mengatakan bahwa sutra ini tidak dipakai oleh orang tidak dapat bagian nanti di akhirat. Kemudian apa jawaban Nabi? Qal, dia menjawab, inni lam uhdiha laka litalbasah. Aku menghadiahkan kepadamu sutra ini bukan untuk kamu pakai. Ya. Aku hadiahkan sutra ini bukan untuk kamu pakai. Innama ahdaituha ilaika, sesungguhnya aku menghadiahkan sutra ini kepadamu litabi'aha, agar engkau menjualnya, au litaksuha, atau engkau memakaikannya pada orang lain. Fa'ahdah, lalu setelah Umar mendengar perkataan Nabi tadi, fa'ahdaha Umar li akhillahu, Nabi menghadiahkan sutra ini, Umar menghadiahkan sutra ini kepada saudaranya, dari pihak ibunya yang masih musyrik. Maka pelajaran yang penting dari hadis ini adalah bagaimana Nabi SAW di mana beliau menghadiahkan sutra kepada Umar, berarti bolehnya menghadiahkan sutra itu kepada seseorang, meskipun hukumnya adalah memakai sutra bagi laki-laki itu hukumnya tidak boleh. Akan tetapi jika kita tidak memakainya, kita hadiahkan kepada orang lain agar dia juga menjualnya atau menghadiahkan kepada seorang, maka ini boleh. Karena hukum asalnya dia bukan haram karena zatnya, hanya saja karena ketidakbolehan dalam memakainya bagi kaum laki-laki. Maka di sini tampak bahwasanya memberikan hadiah kepada saudara kita masih musyrik dibolehkan. Memberikan hadiah ini sebagai upaya kita untuk menjalin tali silaturahim. Karena memberikan hadiah ini akan mempererat hubungan. Kalau seorang itu yang diberikan hadiah itu masih beda agama, maka ini hanya dalam kebaikan dalam dunia saja. Urusan dunia, di dunia saja. Nah, di akhirat tentu tidak berlaku lagi. Ini yang telah kita bahas dalam pertemuan kita beberapa minggu yang lalu. Masuk kita kepada pembahasan kita berikutnya. Pelajarilah nasab kalian yang dengannya kalian menyambung tali silaturahim. Persoalan nasab merupakan persoalan yang perlu kita dalami dan telusuri. Karena kadang-kadang ketika kita tidak mengetahui bagaimana keturunan seorang tadi, apakah dia keturunan baik-baik atau tidak, atau siapa nasabnya. Jadi ketika kita tidak tahu nasab seseorang, akhirnya kita kesasar. Arti kesasar itu gimana? Mungkin saja kebutaan kita kepada nasab menyebabkan salah tingkah kita pada saudara kita yang sebenarnya dekat dengan kita, tapi kita tidak tahu bahwa itu saudara kita. Kalau di Sumbar, maka itu namanya ranji keturunan, ranji atau silsilah keturunan. Kalau dalam Islam namanya nasab, mungkin dari nasab dari pihak ibu, bapak, ini anak siapa? Fulan bin Fulan, Fulanah bin Fulan. Sehingga dengan mengertinya kita nasab ini, hubungan kita terjaga. Orang yang tidak paham dengan nasab, Fulan itu saudaranya pada dia tidak tahu itu saudaranya, maka tentu tidak ada kedekatannya. Kalau tidak ada kedekatan, tentu tidak ada pembelaan jika sekiranya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Oleh karena itu perlu sekali untuk mempelajari nasab. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amr bin Khalid mengkabarkan kepada kami, ia berkata, Attab bin Bashir mengkabarkan kepada kami dari Ishaq bin Rashid dari Az-Zuhri, ia berkata, haddatsani Muhammad bin Jubair bin Mut'im, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Jubair bin Mut'im, anna Jubair bin Mut'im akhbarahu, bahwa Jubair bin Mut'im telah mengkabarkan kepadanya, annahu sami'a Umar bin Khattab, dia mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqul alal mimbar, berkata di atas mimbar, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab-nasab kalian. Nampak di sini apa? Perintah. Perintah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ta'allamu ansabakum, pelajari nasab-nasab kalian. Pelajari nasab-nasab, ya. Pelajari kita dari keturunan siapa, si A itu dari keturunan siapa, si B dari keturunan siapa. Thumma silu arhamakum, kemudian jalinlah silaturahim kalian. Setelah kita mempelajari nasab, apa yang dilakukan lagi? Menjalin tali silaturahim. Oh, si fulan, rupanya dia saudara saya, sepupu saya, paman, kakek. Apa yang dilakukan setelah kita mengetahui nasab? Jalin hubungan dengan mereka. Jalin hubungan dengan mereka. Bagaimana cara menjalinnya? Menghubungi via telepon, menghubungi via surat, menghubungi dengan datang langsung atau mengunjunginya. Karena dengan datang dan dengan mengunjung itulah hubungan antara ya kita berkeluarga bisa dekat. Jadi setelah kita pelajari ini nasab, ini keturunan, jalin hubungan. Di mana zaman sekarang banyak generasi muda atau anak-anak yang tidak kenal dengan familinya, dengan saudaranya. Ini sebenarnya salah siapa? Bukan salah anak. Orang tua yang tidak proaktif untuk memperkenalkan keturunan-keturunannya kepada anak-anak. Maunya berkunjung hanya kepada teman-teman seorang bapak, hanya berkunjung ke rumah teman-temannya. Seorang ibu juga demikian. Tapi ke rumah saudaranya yang senasab tidak. Saudara yang ada hubungan nasab tidak. Hubungan bapak, paman, kakek tidak ada. Akhirnya bagaimana? Tidak kenal. Tak kenal. Kenalkan dulu. Lah kenal apa yang dilakukan untuk bisa terjalin hubungan silaturahim. Silu, lakukan hubungan. Islam adalah agama yang usaha untuk menjalin tali silaturahim. Silaturahim itu sangat berguna sekali untuk kita jalin terus. Saudara-saudara kita, kerabat kita itu ada modal kita. Kedekatan itu akan terasa ketika kita menjalin tali silaturahim. Bahkan tidaklah beriman seorang, ya. Bahkan tanda keimanan seorang itu adalah ketika dia menjalin tali silaturahim. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia menjalin hubungan tali silaturahim. Nah, di zaman sekarang mudah sekali. Mudah menjalin tali silaturahim.
Kalau dapat nomor HP-nya, ya telepon. Bahkan bisa juga telepon video call. Langsung bicara, nampak wajahnya. Kalau memang membutuhkan untuk mengenali saudara kita yang senasab dengan kita. Ya. Ta'allamu ansabakum. Kembali kita kepada hadis. Pelajarilah nasab-nasab kalian, thumma silu, kemudian hubungkan mereka itu. Silu arhamakum, hubungkan tali satu rahim kalian. Wallahu innahu la yakunu bainar rajul wa baina akhihi syai'. Nabi katakan, demi Allah, mungkin la yakunu, benar-benar akan ada antara seseorang laki-laki dan dengan saudaranya sesuatu. Ya. Atau bisa saja ada terjadi sesuatu di antara seseorang dengan saudaranya. Ini ya khabar yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Innahu la yakunu bainar rajul wa baina akhi syai'. Terjadi suatu di antara seseorang dengan saudaranya. Artinya ketika tidak mengetahui nasab, rupanya orang ini ya akan nikah dengan kita, rupanya. Seorang laki-laki senang dengan seorang perempuan, rupanya perempuan tadi adalah dari telusuri adalah hubungan nasab dengannya. Akan gawat. Makanya agama kita jauh-jauh hari sudah mengingatkan perkataan Umar bin Khattab ini. Wallahi innahu la yakunu bainar rajul wa baina akhi syai'. Bisa jadi akan terjadi antara seorang laki-laki dan saudaranya sesuatu yang kita tidak tahu. Mungkin saja musibah dan segala macamnya. Walau ya'lamu alladhi bainahu baina min dakhilatir rahim la'unza'ahu dzalika an intihakihi. Kalau sekiranya ya orang yang terjadi sesuatu dengannya saudaranya itu tahu keutamaan pahala, ya. La ya'lamu alladhi bainahu wa baina min dakhilatir rahim, tahu dia bagaimana keutamaan pahala orang yang berada dalam rahim, dalam satu rahim, ya. La unza'ahu dzalika an intihaki. Tentu hal itu akan mencegahnya untuk merusak hubungan satu rahim. Artinya apa? Kalau sudah tahu orang keutamaan satu rahim, di mana bukti keimanan, satu rahim itu akan menambah rezeki. Sebaliknya memutus tali silaturahim akan membahayakan. Maka ketika dia tahu bahwa ini adalah hubungan saudaranya, hubungan nasab dengannya, dan dia bagaimana keutamaan untuk menjaga tadi, maka dia akan berupaya untuk menjaga diri jangan sampai rusak hubungan silaturahim. Karena dia saudara kita, hubungan bapak dengan kita. Pertimbang-pertimbang nasab kadang-kadang jadi pertimbang bagi seorang untuk bersabar dalam menghadapi persoalan dengan saudara kita yang senasab. Ya. Dengan adanya hubungan, dengan tahunya kita bahwa itu saudara kita dan upaya kita untuk menjalin tali silaturahim, ya, maka hubungan itu terjaga. Ketika kita tidak tahu itu adalah saudara kita, hubungan nasab dengan kita, dan kita tidak menjalin tali silaturahim dengannya, tidak terjaga hubungan tadi, mungkin akan rusak. Nah, oleh karena itu, persoalan ini wajib hendaklah menjadi perhatian bagi kita. Apalagi di zaman sekarang, ya, kadang-kadang anak-anak susah untuk dibawa pergi ke rumah familinya. Tapi kalau jalan-jalan mau, maka kita orang tua memotivasi, mari kita ke rumah pamanmu, kakekmu, ya, saudaramu yang sebapak denganmu. Untuk apa? Untuk mengenalkan dia dengan saudaranya. Silah menjaga hubungan itu
akan memperbanyak saudara kita. Silaturahim akan menambah rezeki kita. Silaturahim akan memperbanyak saudara kita dan akan melepaskan kelelahan kita. Banyak faedah silaturahim tadi. Terhindar kita dari hal-hal yang mudaratkan, terbantu kita. Biasanya orang yang baik hubungannya dengan kerabatnya akan terjadi apa? Bantu membantu, tolong menolong. Terbanyak kita melihat seorang yang baik satu rahimnya, dikala dia salah satu dari mereka kesusahan, maka yang mampu, orang yang diberikan kelebihan dari keluarga tadi membantunya. Akhirnya terselesaikan persoalan-persoalan mereka. Karena buah dari apa? Silaturahim. Buah dari silaturahim demikian. Ikhwatuna fiddin yang dimuliakan Allah. Kandungan dari hadis ini anjuran agar mengenali nama-nama kerabat agar memudahkan berbuat baik kepada mereka. Ini kita kenali nama-nama kerabat kita. Ini paman saya si fulan, ini bibi saya fulana, ini anak paman, anak ibi, ya. Ini saudara saya si ayah, si ibu, ya. Kenal kita. Dianjurkan kita untuk mengenal nama-nama tadi agar dekat hubungan kita, agar terjalin sunnah Nabi ini, yaitu silaturahim. Pelajaran yang kedua adalah dengan mengetahui hadis ini, maka kita mengetahui bahwa kerabat dapat mencegah seseorang dari tindakan memutus silaturahim, memutus hubungan dan perbuatan buruk terhadap mereka. Ya, mengetahui kerabat bahwa ini kerabat saya, pemilik saya, akhirnya kita tertahan untuk tidak menyakitinya. Bahkan yang terbukti adalah bagaimana kita untuk membantunya. Hubungan kerabatan membuat kita dekat. Jika dia dalam kesulitan karena kerabat kita, kita bantu. Jika kita ada kegiatan acara, kita libatkan kerabat kita. Jadi Syekh menjelaskan kepada kita, mengetahui faedah yang dapat diambil dari hadis ini, mengetahui bahwa kerabat dapat mencegah seseorang dari tindakan memutus hubungan dan perbuatan buruk terhadap mereka. Dengan tahunya seseorang bahwa ini kerabatnya, dia tidak mau melakukan keburukan. Dengan tahunya ini ada kerabat, dia akan menjaga kerabatnya tadi. Tapi kalau nak tahu, kerabat itu ada kerabat dekat dan ada kerabat jauh. Ada kerabat dekat tapi rumahnya jauh. Ada kerabat yang jauh rumahnya dekat. Sekarang bagaimana kita menjadikan yang jauh itu jadi dekat, yang dekat pertama dekat. Jangan nanti sudah dekat jadi jauh. Istilahnya kalau orang Padang mengatakan, lah dakik lo maka kau jauh. Dulu ketika dia jauh dari kita, terasa dekat hubungan kita. Ketika dia dekat, telah tinggal dekat kita, tetangga kita, hubungan kita jadi jauh. Jangan seperti itu. Yang jauh bertambah dekat, yang jauh jadi dekat, yang dekat bertambah dekat. Ini yang kita inginkan dalam hubungan kekerabatan tadi, hubungan nasab kita.
hubungan kekerabatan ini bermanfaat untuk apa? Urusan dunia. Tapi untuk urusan agama, itu di akhirat nanti, kerabat tidak bisa membela kita, menyelamatkan kita dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi SAW ketika di awal-awal dakwahnya, beliau menyampaikan, ya Bani Hashim, ya Bani Abdul Muttalib, wahai Bani Hashim, wahai Bani Abdul Muttalib, selamatkan diri kalian. Aku tidak bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat nanti aku tidak akan bisa menyelamatkan kalian dari azab Allah jika kalian tidak menyelamatkan diri kalian. Nabi SAW mengingatkan kerabatnya, keturunan-keturunan ayahnya, untuk beriman kepada Allah, untuk beramal saleh. Karena di akhirat nanti tidak akan ada tolong menolong. Untuk kerabat tidak ada tolong menolong. Tolong menolong itu nanti hanya ada di dunia ini aja. Banyak kita terbantu dengan kerabat kita ketika hubungan kita baik. Contoh, di antara kebiasaan kita merantau ke luar daerah. Kita tidak ada bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Cuma kita kenal ada kerabat kita, ada saudara kita yang tinggal di daerah tersebut. Maka kita katakan, saya sedang mencari kerja. Akhirnya bagaimana? Tahu kita adalah kerabatnya, jiwa kekerabatan itu, jiwa kekerabatan itu muncul. Akhirnya, sini aja kamu tinggal dulu sampai kamu dapat pekerjaan yang layak. Dan ini adalah hal yang lumrah terjadi. Namun kalau nak kenal kerabat kita, itu kan ya bermasalah ketika kita pergi merantau, tidak ada tempatan, tidak ada bekal. Jadi kerabat ya, ada mampu menambah bekal kita, bekal di dunia ini. Jika kerabatnya adalah kerabat yang baik. Nah, ada kerabat yang tidak baik, pelit, bakhil. Nah, ini tidak boleh. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masuk kita kepada hadis yang kedua dari bab ini. Ya. Ahmad bin Ya'qub mengkhabarkan kepada kami. Ia berkata, Ishaq bin Sa'id bin Amr mengkabarkan kepada kami bahwa ia mendengar ayahnya mengkabarkan an Ibni Abbas annahu qala ihfadhu ansabakum, jagalah nasab-nasab kalian, tasilu arhamakum, jalinlah hubungan rahim kalian, fa innahu la bu'da birrahim idza qarubat, sesungguhnya tidak akan ada jauh disebabkan satu rahim tadi, kalau dia ada kerabat tidak akan terasa jauh. Wa in kanat ba'idah, meskipun dia tinggal jauh, tetapi ketika dijalin hubungan satu rahim, jauh tinggalnya bisa menjadi dekat. Ini yang kita katakan tadi. Wala qurba biha idza ba'udat, tidak akan bisa dekat karib kerabat tadi meskipun dia jauh. Wa in kanat qaribah, ya, wala qurba biha idza ba'udat, tidak akan dekat ke kerabat, hubungan ke kerabat ketika dia adalah kerabat jauh. Wa in kanat qaribah, meskipun dia tinggal dekat. Kerabat yang jauh ya tidak akan dekat dengan kita. Kerabat yang jauh hubungan kita dengan kita tidak akan dekat dengan kita meskipun tinggalnya dekat. Tidak akan ada kedekatan dengan kerabat tadi. Ya, meskipun jauh hubungan, meskipun jauh hubungan tetapi tinggalnya dekat. Wa kullu rahim atiyatun yaumal qiyamah, dan setiap rahim akan datang pada hari kiamat, kelak di hadapan pasangannya. Dia bersaksi bahwa pasangannya telah menyambung satu rahim dan memutuskannya.
Pemirsa yang dimuliakan Allah, maka mari kita perhatikan hadis yang mulia ini, di mana hadis ini adalah hadis mauquf ya, sanadnya dari Ibnu Abbas, ihfadhu ansabakum, jagalah, peliharalah nasab-nasab kalian dengan memahaminya, menghafalnya, dan juga menjaga nama baik keturunan. Jagalah itu. Untuk menjaganya apa? Tasilu arhamakum. Adakan, jalin hubungan rahim kamu. Hubung rahim, hubung kerabatan jalin. Ya. Fa innahu la bu'da birrahim. Sungguhnya kekeluargaan itu tidaklah akan jauh jika memang dekat hubungannya. Ya. La bu'da birrahim, tidak akan jauh hubungan kerabat tadi. Ya, kalau sudah adalah dekat hubungan meskipun tinggalnya jauh. Artinya adalah kita punya kerabat tinggalnya jauh. Tetapi karena hubungan ini terjalin terus, maka terasa dekat. Tidak jauh lagi. Hubungan baik, hati baik dengannya. Kadang-kadang kita, persoalan kita dengan kerabat ini, hubungan hati kita tidak enak, tidak berkeenakan, singgung menyinggung. Nah, ini yang banyak terjadi. Perasaan kita lebih kita dominankan. Wala kurba biha idza ba'udat, tidak akan ada kedekatan dengannya jika itu ada kerabat jauh, meskipun dia tinggal dekat dengan kita. Dekat dengan kita. Dia hubungan kerabat jauh, tinggal tidak akan dekat hubungan dengannya. Wa kullu rahimin atiyatun. Dan setiap ya, rahim akan datang pada hari kiamat kelak di hadapan pasangnya untuk bersaksi terhadap pasang telah menjalin satu rahim atau memutuskannya. Pelajaran dapat diambil dari hadis ini yang pertama adalah mengenal nasab dapat menolong seorang untuk menyambung hubungan rahim. Jadi kalau ingin terjalin hubungan rahim kita, apa? Kenali nasab-nasab. Ayah kita berapa orang, adiknya, ibu kita berapa orang, siapa saja anak-anaknya. Ya, ayah kita siapa bapaknya, berapa dia beradik kakak bapaknya ini atau kakek dari kita. Kita kenali. Setelah kita mengenal, baru jalin hubungan dengan mendatanginya. Saya anak sefulan dan sefulan. Saya datang ke sini untuk satu rahim. Oh, anak sefulan, Masya Allah. Ini yang kurang sekarang ini adalah menjalin hubungan dengan kerabat ini kurang. Kadang-kadang jiwa-jiwa individu, jiwa-jiwa pribadi sudah ya menyerang pribadi-pribadi manusia. Akhirnya tidak terjalin hubungan. Hubungan hanya kadang-kadang ketika lebaran saja. Ketika hari baik, bulan baik. Hari baik, bulan baik istilahnya ini kita ini. Ya, lebaran. Acara walimah. Bukan hanya itu saja. Keseharian ini, hari-hari biasa juga kita disyariatkan untuk menjalin hubungan. Ya, namanya kabarnya, sehat, atau mengirimkan hadiah kepadanya. Hadiah akan menimbulkan apa? Kasih sayang. Kalau tinggalnya dekat dengan kita, apa yang kita kunjungi, kalau tidak, ya berikan hadiah. Mungkin mengirimkan, ya kita masak sambal lauk, gulai semacam, kirimkan kepadanya. Apa gunanya? Silah untuk menjalin satu rahim. Bahwa kita masih baik dengannya. Ini yang perlu kita lakukan.
Kepada tetangga saja kita disuruh untuk berbuat baik. Apabila kamu masak sayur, perbanyaklah kuahnya. Artinya adalah berikan nanti kepada tetangga. Ini merupakan bahasa halus dari Nabi SAW untuk bermuamalah dengan tetangga, muamalah yang baik. Pelajaran berikutnya adalah rahim adalah magnet yang dapat mendekatkan hubungan yang jauh, Masya Allah. Hubungan rahim itu magnet. Oh, dia saudaraku, dia adalah sepupuku, ya, dia adalah ini dan itu. Langsung senang jadinya. Awalnya tidak kenal, ketika kita perkenalkan diri kita, anak sepulan, oh iya, langsung berubah wajah tadi menjadi ceria. Kenapa? Karena memang pada fitrahnya hubungan kerabat ini ada suatu hal yang menyenangkan. Tapi zaman sekarang, di saat manusia sudah hubungan dunianya tinggi, tidak mau menjalin hubungan, tidak mau tahu dengan kerabatnya. Dengan orang lain dia senang berdekatan, dengan kerabatnya, saudara bapaknya, saudara ibunya, ya, dia tidak mau tahu. Ini yang tidak dibenarkan dalam agama kita. Karena rahim adalah magnet yang akan mendekatkan hubungan yang jauh. Dengan kita menjalin rahim, satu rahim, dengan mendatangi, mengunjunginya, dengan menelponnya, yang jauh jadi dekat. Walaupun jauh akan diturut ke rumahnya ketika menyadari ini saudara saya, ya. Sebaliknya orang yang dekat tetaplah jauh jika tidak ada satu rahim. Tahu banyak kita lihat adik kakak merasa jauh, tidak ada saling satu rahim, itu tidak ada, jauh terasa. Dekat, tinggal berdekatan, kita saja jauh. Kenapa? Karena tidak mau menjalin silah. Pelajaran berikutnya adalah rahim akan berbicara dan bersaksi bagi orang yang menyambung atau memutuskan pada hari kiamat. Ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada orang yang menjalin, dan kehinaan bagi orang tidak mau menjalin tali satu rahim. Untuk karena itu mari kita agendakan waktu-waktu kita untuk menjalin satu rahim dengan kerabat kita, dengan mendatanginya, dengan menelponnya, berikan hadiah kepadanya, sehingga kehidupan kita ini terasa ramai dengan adanya kerabat kita, saudara-saudara kita. Sekarang ini untuk satu rahim itu mudah sekali. Mau kirim lauk, makanan, insya Allah ada, mungkin ada Gojek, ada Gosen, segala macamnya. Mudah kalau kita tidak bisa pergi. Ini adalah silah. Banyak sekarang artinya adalah untuk ke arah situ, apabila kita mau insya Allah mudah. Akan tapi kadang-kadang hati ini yang berat. Kenapa? Karena tersinggung. Nanti kalau saya berikan ini, saya jalin, ya dikirain saya begini dan begini. Akhirnya tidak mau menjalin karena kadang-kadang suuzan yang dikedepankan. Coba kita husnuzan, ya, kita yang berusaha untuk menjalinnya lagi. Ketika sudah putus, salah satu darinya berupaya untuk menjalin tali satu rahim. Bukan menjalin itu adalah kalau dia datang baru saya datang. Nah, kalau dia memberi baru memberi, ini bukan silah namanya. Mukafiah. Mukafiah itu saling berikan balas. Bukan begitu. Jika kita yang menyambungnya, yang awalnya putus, maka ini nama silah. Tidak harus saling ya menyambung. Nah, kita mulai dulu, itu akan terjalin hubungan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa saya sampaikan dalam kaitannya nasab, ya. Dan juga wajib kita menjaga nasab kita dari nasab-nasab yang baik-baik, ya. Oleh karena itulah pilih wanita yang baik agamanya, ya. Di antara
kriteria untuk mencari calon pasang hidup adalah karena faktor nasabnya baik, jelas dia anak si fulan-fulan. Jangan-jangan nanti kita menikahi anak hasil zina, ini gawat juga. Kita sudah senang dengannya, anaknya baik, tapi rupanya nasab anak ini keturunannya tidak jelas, ini kan gawat. Jadi begitu yang perlu kita mempelajari nasab keturunan siapa dia, siapa bapaknya, benar itu bapaknya atau tidak. Ini kalau sampai ke situ kan sangat detail kita. Iya, seharusnya memang demikian. Tahu calon yang akan kita nikah ini orang yang memang anak hasil pernikahan yang sah, dalam rangka untuk menjaga keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga berfaedah dan manfaat. Sekiranya ada yang bertanya, kita buka soal dan jawab ya dari pembahasan kita yang telah kita bahas lebih dari setengah jam ya. Persoalan yaitu mempelajari nasab ya, bagaimana kita mempelajari nasab untuk menjalin tali silaturahim ya, yang mana ini banyak yang terlupakan oleh kaum muslimin tentang siapa saja keturunan bapaknya, siapa keturunan ibunya itu berapa orang beradik kakak. Kita kadang-kadang tak tahu ya, kakek kita, ayah dari ibu berapa orang beradik kakak, siapa dia, nenek kita, ini yang kita nak tahu. Berarti apa? Ya, perlu tanyakan kepada kedua orang tua kita. Nah, suatu saat akan berguna dalam rangka untuk menjalin tali silaturahim. Tadi kita katakan bahwa ya ar-rahim itu magnet, melengketkan kita, mendekatkan kita. Yang jauh jadi dekat, yang dekat tambah dekat. Silakan ada yang bertanya, kita buka soal dan jawab. Sekiranya para pemirsa ada yang ingin bertanya, ya, karena kunci ilmu itu adalah dengan kita bertanya. Ilmu itu akan terbuka ketika kita bertanya. Tanyakanlah yang memang kita tidak tahu. Jangan bertanya sesuatu yang telah kita ketahui. Atau ada bertanya itu menguji-uji. Tanyalah. Dengan bertanya ilmu akan Allah berikan. Bila kita lihat metode Nabi dalam mengajar, dalam memberikan wejang para sahabatnya juga bertanya. Jibril ketika beliau bertemu dengan Nabi dalam hadis Jibril tadi, ya, Jibril berkata, Jibril bertanya kepada Nabi, mal iman, akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman, tentang Islam. Maka Nabi menjawab. Ini juga metode mengajar yang diajarkan Jibril kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yaitu bertanya. Bertanya untuk menambah ilmu. Silakan para pemirsa yang ingin bertanya yang berhubung dengan pembahasan kita. Jika tidak berhubung dengan pembahasan kita, maka insyaallah jika saya bisa saya akan jawab, jika tidak nanti kita akan tangguhkan di lain waktu. Bertanyalah para pemirsa, sehingga pertanyaan itu insyaallah taala berfaedah manfaat bagi kita. Pertanyaan Bapak Ibu sekalian juga bukan hanya berguna untuk Bapak atau Ibu, tetapi juga berguna bagi yang mendengar siaran kita ini. Karena dia pun mungkin menghadapi problem yang sama. Dia pun ingin memecahkan perkara yang sama, namun ketika kita bertanya dan pertanyaan kita itu sama, maka sudah terjawab pertanyaan orang lain. Silakan jika ada yang bertanya, kalau tidak ada maka kita akan tutup pembahasan kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika tidak ada yang bertanya, bertanyalah kaum muslimin ya. As-su'al ya, bertanya itu akan membukakan sesuatu yang samar. Ya, orang yang menghukum sendiri tanpa bertanya maka akan tersesat. Malu bertanya akan sesat di jalan. Dalam urusan dunia saja kita bertanya, apalagi dalam urusan agama jika kita tidak tahu. Nah, kayaknya ada yang bertanya. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa di mana, Bu?
Dengan yang khas tadi kadang Ustaz. Ya, silakan Bu. Ingin bertanya Ustaz tentang di lingkungan kami kan belum mengenal sunnah ini Ustaz. Terus kadang orang itu Kurang jelas Bu. jahat, terus yang lebih dekat itu sering mengadu, sering ngomongin itu tentang orang itu. Gimana hukumnya Ustaz? Ketika kita bergibah lah kayak gitu Ustaz, apakah ketika kita beristighfar saat itu apakah dosa kita diampuni atau gimana Ustaz? Ya, diulang lagi pertanyaannya Bu, kurang jelas Bu. Ketika habis ini kan belum mengenal sunnah di lingkungan kami Ustaz. Ya. Terus ada tetangga, adalah banyaklah yang jahat gitu sama tetangga-tetangga yang lebih dekat gitu Ustaz. Terus ibu itu nggak ada tempat mengadu misalkan sama tetangga itu. Terus kami sering ngomongin soal itu Ustaz. Mungkinlah itulah dinamakan ghibah Ustaz. Apakah ketika kita beristighfar saat itu apakah diampuni atau gimana Ustaz dosa kita? Oh, ya. Ya, syukran Ustaz. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Kak, ya. Terima kasih pertanyaan. Yang saya tangkap adalah ketika kita merasa bersalah, ya, kemudian kita istighfar, apakah atau ketika orang tergibahi oleh kita, apakah dosa kita diampuni? Jika kita menyadari kesalahan kita, ya, dan juga kesalahan orang lain, namun kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Karena seorang mukmin itu apa? Orang yang jika terlanjur berbuat dosa, berbuat salah, dia langsung ingat dan minta ampun kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang-orang yang jika terlanjur berbuat mungkar, berbuat fahisyah, ya, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, fastaghfaru, akhirnya dia minta ampun terhadap dosa-dosa mereka, ingat kepada Allah. Kalau itu ia lakukan dengan keikhlasan, maka istighfarnya itu akan bermanfaat, ya, menghapus dosa-dosanya. Wallahu alam bissawab. Jika tidak ada lagi, barangkali kita cukupkan sampai di sini saja pembahasan kita. Ya, mudah-mudahan ini jadi ilmu bagi kita semua dan membuka pintu hati kita bagaimana kelemahan-kelemahan kita dalam masalah-masalah bahasan kita tadi, terutama masalah nasab yang kita tidak tahu. Cari tahulah kita siapa keturunan ibu kita, keturunan bapak kita, ya, bagaimana siapa anak-anaknya, sehingga dengan demikian kita bisa menjalin silaturahim. Kalau ini sudah terjalin, masya Allah, nikmat, ya. Lakukanlah sama-sama kita upaya untuk menjaga hubungan nasab kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.